Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang, Oke, gimana nih kabar kalian semuanya? baik. Baik ya. Oke, kedatangan kakak di sini yaitu dari Universitas PGRI Semarang akan melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi pada siang hari ini yaitu tentang kecanduan game online. Oh iya, maaf ya teman-teman kalau mengganggu waktunya pada siang hari ini. Nah, Ya, Dilanjut ya. Kan ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kakak di sini mau perkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari saya nih ya. Perkenalkan, nama saya Zidane Aditya Saputra dari Kabupaten Semarang, Universitas PGRI Semarang. Dilanjut. nah, saya Yulian Asyara, bisa dipanggil Syahra. Lanjut. Saya, perkenalkan nama saya Rati Maiswari, bisa dipanggil Laksita. Oke. Seperti yang kakak jelaskan pada siang hari ini tadi, kita akan melakukan sosialisasi tentang kecanduan game online. Oke, jadi di sini kita nanti akan menggali informasi apa sih kecanduan game online itu, apa sih kecanduan, terus dan banyak lagi. Oke, pernahkah nggak kalian merasa game online tuh kayak portal ajaib, teman-teman? Yang Iya, Oke, yang tahu udah jam 2 pagi. Tugas belum selesai, terus apa namanya? Terus besok di sekolah dan mata kalian tuh terlihat seperti mata panda gitu karena udah tahu kalau kalian tuh begadang. Nah, ini dia topik penting yang akan kita bahas yaitu tentang kecanduan game online. Nah, apa sih Kak kecanduan game online itu? Nah, jadi kecanduan game online itu bukan cuma sekedar main game aja, yaitu tapi lebih ke kondisi di mana kita nggak bisa nahan diri buat berhenti main walaupun tugas numpuk, badan capek atau orang rumah udah ngomel, terus apa namanya kita tuh tetap merasa ingin main terus gitu. Nah, ini tuh disebut dengan namanya kecanduan. Nah, kecanduan ini sering disebut sebagai addictive disorder, yang artinya ketergantungan psikologis yang bikin kita tuh merasa butuh main terus. Padahal efeknya bisa merusak banyak aspek hidup kita. Nah, banyak kan aspek-aspek dan dampak-dampak game online itu. Nah, kenapa sih kita harus peduli? Nah, dari itu kita akan menggali nih dampak-dampak game online tuh apa aja. Nah, dampak-dampak game online ini nanti akan dijabarkan atau dijelaskan oleh Mbak Laksita. Monggo Mbak Laksita. baik. Eh, kan dampak game online itu ada dua. Yang pertama ada dampak terhadap prestasi akademik, yaitu eh, adanya penurunan keaktivitas dan fokus belajar. Nah, di sini pikiran kita jadi lebih sering memikirkan game daripada pelajaran. Di kelas jadi mengantuk, sulit berkonsentrasi, dan akhirnya pelajaran tidak masuk. Terus yang kedua ada pengabaian tugas-tugas sekolah. Nah, ini karena lebih memilih bermain game, tugas-tugas sekolah jadi terbengkalai. PR juga tidak dikerjakan, belajar untuk ulangan juga males. Akibatnya nilai kita bisa menurun. Nah, terus ada mengutamakan game daripada belajar. Ini adalah masalah inti dari kecanduan ya. Game menjadi prioritas utama, sedangkan belajar dianggap sebagai kayak gangguan gitu loh. Nah, padahal belajar itu penting untuk masa depan kita. Contohnya, bayangin nih kalian punya ulangan kayak apa matematika besok, tapi karena asik main game, kalian jadi lupa belajar. Alhasil saat ulangan, kalian juga tidak bisa mengerjakan soal dengan baik, dan nilainya juga tidak memuaskan. Nah, yang kedua itu ada dampak terhadap
psikologis dan fisik. Ada gangguan pola makan dan kurang tidur. Ini karena terlalu asik bermain game, kita jadi kayak lupa makan atau makan tidak teratur. Waktu tidur pun berkurang karena dipakai untuk bermain game hingga larut malam. Terus hal ini juga bisa menyebabkan tubuh kita lemas, mudah sakit, dan sulit berkonsentrasi. Terus ada penarikan diri dari hubungan sosial. Biasanya orang yang kecanduan game cenderung lebih suka berinteraksi dengan dunia virtual dalam game daripada dengan orang-orang di sekitarnya, seperti keluarga dan teman. Maka mereka jadi kurang peduli dengan lingkungan sosialnya dan lebih memilih menyendiri. Terus ada gejala stres karena tekanan dari kebiasaan bermain yang berlebihan. Ketika kita dipaksa untuk berhenti bermain game, kita biasanya merasa kayak cemas, gelisah, bahkan kayak marah gitu loh. Nah, ini adalah gejala stres karena tubuh kita sudah terbiasa dengan bermain game. Terus tekanan ini juga bisa muncul karena kayak merasa bersalah setelah mengabaikan kewajiban lain. Contohnya, seorang anak yang selalu menolak ajakan bermain dari teman-temannya karena lebih memilih bermain game di rumah, atau seorang anak juga marah-marah ketika orang tuanya menyuruh berhenti bermain game untuk makan malam. Itu dampak-dampak dari bermain game online. Selanjutnya dilanjut oleh Mbak Zahra. Nah, yaitu ada tips dan trik agar tidak kecanduan game online. Yang pertama itu mengatur waktu bermain. Batasi durasi bermain game maksimal itu 1-2 jam per hari. Gunakan timer atau aplikasi penghingat untuk memastikan tidak bermain lebih lama yang telah ditentukan. Dan tetapkan jadwal bermain hanya setelah semua tugas sekolah atau pekerjaan selesai. Jadi kalian tuh ngegame tuh nggak apa-apa, tapi kalian juga ingat kalau ngegame lama-lama itu nggak baik. Jadi kalian harus batasi waktu game kalian. Misalnya satu hari itu 1 jam sampai 2 jam gitu. Atau enggak, setelah satu ronde selesai kalian bisa langsung mengerjakan tugas rumah atau kalian disuruh orang tua kalian. Nah, kalau tugas sekolah kalian belum selesai, sebaiknya kalian mengerjakan tugas terlebih dahulu, lalu kalian lanjut untuk game. Nah, yang kedua itu ada libatkan diri dalam ikuti kegiatan fisik seperti olahraga, seni, atau kegiatan komunitas untuk mengalihkan perhatian dari game. Dan kembangkan hobi baru seperti membaca, melukis, atau bermain alat musik. Pilih permainan tradisional bersama teman untuk meningkatkan interaksi sosial. Nah, selain game, kalian pasti juga punya hobi. Tentunya kalau kalian suka main sepak bola, atau kalian suka melukis, suka menyanyi, nah itu kalian bisa meningkatkan hobi-hobi kalian. Dan dengan kalian meningkatkan hobi kalian itu, kalian juga bisa menambah teman, dan kalian juga bisa kayak mengikuti lomba-lomba, dan bisa juga menjadi, dengan kalian mengembangkan hobi kalian juga bisa perlahan-lahan untuk tidak main game lagi. Yang ketiga itu ada edukasi dan pemahaman diri. Pelajari dampak negatif kecanduan game online seperti penurunan prestasi akademik, gangguan kesehatan, dan isolasi sosial. Nah, seperti yang dijelaskan seperti Mbak Tata itu, kayak tadi karena kita sering main game, jadi kita itu lupa kalau kita itu belum makan, kita lupa kalau tidur kita kurang, dan seperti yang dijelaskan Mas Adi tadi, kita jadi begadang, lalu mata kita kayak mata panda. Nah, ini terus kita. Nah, bagi waktu dengan bijak antara bermain game, belajar, dan istirahat. Baik, karena ini lagi azan asar, kita
berhenti sejenak dulu ya, Mbak. Ya, kita nunggu azan selesai dulu Iya. ya. Oke, azan asarnya udah selesai ya teman-teman dan mbak-mbak. Lanjut ya, tadi kan udah dijelaskan sama Mbak Tata tentang dampak game online tuh apa aja. Terlihat juga ada dampak tentang prestasi belajar tadi juga ada, terus dampak kesehatan mental atau psikologis juga ada. Jadi kita harus benar-benar mengenali dampak-dampak dari kecanduan game online ini ya. Terus tadi juga ada tips and trick tuh dari Mbak Zahra juga ada. Kalau kita tuh main harus dibatasi gamenya, harus dibatasi waktunya. Terus kita lebih baik mengembangkan bakat kita daripada kita kecanduan game online gitu. Oh ya, yang kalian harus tahu nih, statistik yang bikin kita mikir nih. Kalian tahu nggak sih usia-usia kalian tersebut itu tuh rentan tentang kecanduan game online. Tapi jangan santai dulu. Usia remaja kayak kalian tuh juga rentan banget. Penelitian bilang sekira tuh 18%-an itu tuh siswa sekolah udah kecanduan game. Itu artinya kalau 30 murid di kelas ini, jadi tuh diantaranya mungkin 5 orang, Kak. Serem kan? Jadi kita harus benar-benar mengurangi kecanduan game online tersebut. Kita bisa mengalihkan dengan hobi-hobi yang dikatakan Mbak Zahra tadi. Nah, sebelum kita kita akhiri, apakah ada yang mau dipertanyakan terlebih dahulu? Cukup, oke. Nah, sebelum diakhiri juga kita ada refleksi diri. Oke nih. Jadi kita ada refleksi diri terhadap teman-teman semua. Oke. Nah, refleksinya tuh apa sih, Kak? Nah, jadi nanti kakak-kakak kita tuh akan mengirimkan posternya ke ketua kelas biar kalian bisa mempelajari lebih lanjut. Nanti ketua kelas bisa mengirimkan ke grup kelas. Lalu refleksikan diri tentang dampak negatif dari kecanduan game online yang mereka tahu dari pengalaman atau orang lain. Jadi kita merefleksikan diri tentang dampak negatif dari pengalaman. Habis itu kalian membuat 3 kegiatan produktif yang menggantikan waktu bermain game. Jadi kalian membuat 3 kegiatan produktif yang menggantikan kalian saat bermain game. Habis itu kalian membuat rencana aksi pribadi, yaitu jadwal harian yang mencakup waktu bermain game, belajar, dan kegiatan lainnya. Jadi di sini kalian ada 3 tugas atau 3 refleksi. Yaitu yang pertama kalian menganalisis dampak negatif dari kecanduan game, terus dari pengalaman-pengalaman kalian atau pengalaman orang lain, terus membuat 3 kegiatan produktif yang menggantikan kalian waktu bermain game, dan membuat jadwal kegiatan kalian seperti jadwal kegiatan bermain game, terus belajar, dan kegiatan lain. Nah, untuk refleksi diri ini nanti kalian kumpulkan ke ketua kelas. Nanti ketua kelas bisa mengumpulkan ke Mas Mbak yang di sini. Apakah bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke. Apakah ada yang ditanyakan juga nih sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Cukup ya teman-teman ya. Oke. Nah, kesimpulannya nih teman-teman, main game itu tuh nggak dosa kok, juga nggak haram, boleh kok kalian tuh main game. Tapi kalian harus membatasi bermain game itu, karena game itu adalah hiburan, bukan kecanduan. Tapi kalau udah sampai kecanduan itu masalah besar, oke? Kecanduan game itu bisa bikin prestasi sekolah itu jelek atau jeblok. Kesehatan kalian terganggu dan hubungan dengan orang-orang sekitar kalian juga terganggu. Makanya, yuk mulai sekarang lebih sadar diri. Game online itu seru tapi
masa depan kalian juga lebih penting. Jadi, kalian lebih pilih jadi top global atau top skor di kehidupan nyata. Pilihan ada di tangan kalian. Jadi gimana? Udah kebayangkan pentingnya buat lebih kontrol diri saat bermain game. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.